Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Pandri dengan NIM 20044111009. Saya adalah mahasiswa kelas 3A di Fakultas Teknik Komputer di Program Studi Teknik Informatika di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konsep dasar dari sistem informasi geografis. Guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memulainya. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh atau mengenal lebih jauh tentang sistem informasi geografis, dalam kehidupan sehari-hari kita telah memanfaatkan, atau tanpa kita sadari, kita telah memanfaatkan sistem informasi geografis. Contohnya dalam Gojek atau ojek online, di mana dia menggunakan peta atau maps, di mana dia bisa melihat lokasi kita atau menjangkau lokasi kita. Nah, peta itu merupakan rangkaian dari sistem informasi geografis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana definisi dari sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis terdiri dari 3 kata, yaitu ada sistem informasi geografi. Sistem itu sendiri adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi adalah sebuah atau semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, geografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam beserta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Nah, sistem informasi geografi ini juga merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari ilmu geografi, di mana ilmu geografi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan alam. Kemudian ada ilmu kartografi, di mana ilmu kartografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah perpetaan atau pembuatan peta-peta. Kemudian ada ilmu penginderaan jauh, di mana ilmu penginderaan jauh ini adalah ilmu untuk mendapatkan tentang objek, area dan fenomena dengan melakukan analisa data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area atau fenomena. Kemudian ada ilmu ukur tanah, di mana ilmu ukur tanah ini adalah sebuah ilmu metode pengukur titik-titik dengan memanfaatkan jarak dan sudut di antara setiap titik tersebut pada suatu wilayah dengan cermat. Kemudian ada ilmu geodesi, di mana ilmu geodesi ini adalah ilmu yang berkaitan erat dengan lingkungan fisik bumi. Kemudian ada ilmu fisika, di mana ilmu fisika ini adalah ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersama dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Kemudian ada ilmu matematika, teknik sipil, perencanaan kota, dan informatika. Itu semua merupakan disiplin ilmu dari sistem informasi geografi. Nah, sistem informasi geografi memiliki 2 aspek, yaitu ada aspek fisik dan ada aspek sosial. Di mana aspek fisik ini adalah aspek fisik geografi terkait dengan semua fenomena geosfer
yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Di mana ia mencakup aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati atau disaksikan secara langsung. Adapun macam-macam dari aspek fisik geografi adalah meliputi aspek topologi, yakni aspek yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi atau topologi, morfologi atau letak serta lokasi wilayah. Kemudian meliputi juga luas dan batasan-batasannya yang mempunyai ciri khas tertentu. Kemudian ada aspek biotik, yakni aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, dan iklim pada suatu wilayah. Kemudian ada aspek biotik, yakni aspek yang berkaitan dengan unsur tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini merupakan aspek yang berkaitan dengan aktivitas dan pola hidup manusia atau budayanya, di mana ia dapat meliputi aspek antropologis, kemudian politis, dan ekonomis. Dalam aspek sosial ini, manusia menjadi fokus utama dari kajian geografi. Analisis yang tertuju pada berbagai pola penyebaran manusia dalam ruang, kemudian keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungannya, dan juga menjadi fokus perhatian yang utama. Kemudian ada macam-macam aspek sosial, yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunikasi, serta kelompok masyarakat dan juga lembaga-lembaga sosial. Adapun konsep esensial dari geografi, di mana berguna untuk menggambarkan abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Kemudian konsep esensial ini merupakan elemen penting dalam memahami fenomena alam yang ada. Kemudian ada 10 konsep esensial dari geografi. Yang pertama ada lokasi, di mana konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan relatif. Kemudian adapun contoh dari lokasi seperti Indonesia atau negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang kedua ada jarak, di mana jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu ada jarak mutlak dan jarak relatif, di mana jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Dan kemudian ada jarak relatif, biasa dinyatakan pada jarak tempuh, misalkan contohnya pada jarak antara Jakarta dan Malang ketika kita menggunakan pesawat adalah 1,2 jam. Kemudian yang ketiga ada keterjangkauan, di mana konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Kemudian ada pula konsep ini mengacu pada susunan atau
penyebaran fenomena pada ruangan muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Kemudian yang kelima ada morfologi, di mana morfologi ini menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Kemudian yang keenam ada aglomerasi, di mana aglomerasi ini berkaitan dengan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah. Contohnya di pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, di mana mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokkan pemukiman, sehingga ada daerah seperti daerah yang elit, kemudian daerah yang kumuh, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi, di mana konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik, artinya ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Kemudian yang kedelapan ada nilai guna, di mana nilai guna ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki oleh suatu tempat atau wilayah dengan memiliki nilai guna yang berdasarkan fungsinya. Seperti misalkan ada daerah yang memiliki alam yang indah sehingga cocok untuk menjadi tempat wisata. Kemudian yang kedelapan ada diferensiasi, di mana ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Contoh konsep ini misalkan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, kemudian warga pegunungan biasanya kerja di kebun atau di ladang. Kemudian ada yang terakhir, ada yang keterkaitan ruang, di mana keterkaitan ruang ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Kemudian contohnya adalah daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Nah, itulah tadi konsep esensial dari geografi. Kemudian pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini dapat diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analisis ruangan, kemudian analisis ekologi, kemudian analisis kompleks wilayah. Nah, yang pertama ada pendekatan ke ruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang, penggunaan ruang yang telah terjadi atau tersedia, dan bagaimana penyedia ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya seperti untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemudian kemiringan lereng, kemudian jenis tanah, dan sebagainya. Nah, nantinya hal tersebut digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sana. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi, di mana pendekatan ekologi ini mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dalam lingkungan. Dalam pendekatan ini juga manusia sangat berperan penting dalam proses interaksi. Contohnya kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas
Kemudian yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah, di mana ini berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu sama lain. Kemudian contohnya ada wilayah pedesaan yang akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Kemudian sebaliknya perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Adapun komponen-komponen dalam sistem informasi geografi adalah yaitu perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras atau hardware ini yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisa dari pemetaan geografi. Contoh dari perangkat keras adalah printer, kemudian ada keyboard, kemudian ada PC, CPU, kemudian ada mouse dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak atau software ini yaitu perangkat yang dipakai untuk diarsipkan sebagai spasial atau non-spasial dianalisis ditampilkan perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak dalam sistem informasi geografi ini adalah seperti Maps, kemudian aplikasi GIS dan masih banyak lainnya. Kemudian ada data, di mana data ini dapat diolah sehingga data ini memiliki prinsip yang terdiri dari dua jenis, yaitu data spesial dan data non-spesial. Kemudian ada manusia, di mana manusianya adalah elemen pokok dari sistem informasi geografis ini, dikarenakan manusia akan perencanaan dan penggunaan sistem informasi geografis. Kemudian ada metode, di mana metode ini adalah setiap masalah dalam metode yang dimanfaatkan sistem informasi geografis akan berbeda, sehingga yang baik terkait pada aspek desain dan aspek realim. Kemudian ada prinsip dasar geografi, di mana prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan berkaitan dengan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada distribusi, di mana ini adalah persebaran fenomena geografi. Kemudian yang kedua adalah interrelasi, di mana pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada deskripsi, di mana penjelasan fenomena yang ada di bumi. Kemudian ada korologi, di mana kondisi suatu wilayah, perpaduan distribusi, interrelasi, dan distribusi. Nah, bagaimana tahap kerja dari sistem informasi geografis? Di mana tahap kerja sistem informasi geografis ini memiliki data input, kemudian analisis data atau proses data, kemudian ada output datanya. Di mana datanya meliputi peta analog, kemudian data laporan, kemudian foto udara, kemudian citra satelit, kemudian penginderaan jauh. Kemudian data tersebut dikelola atau diproses sehingga menghasilkan output yang seperti peta, kemudian tabel atau laporan, kemudian data digital. Adapun jadi sumber data dari sistem informasi geografis adalah analog, kemudian penginderaan jauh, kemudian data hasil pengukuran
pengukuran GPS merupakan sistem satelit yang digunakan untuk menentukan posisi menggunakan satelit ini. Kemudian data hasil pengukuran lapangan adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung tidak melakukan menggunakan satelit. Kemudian data diperoleh dengan secara langsung pengukuran di lapangan. Adapun analisis data dalam sistem informasi geografis meliputi data, analisis data dan informasi geografis, di mana peran analisis dalam sistem informasi geografis yaitu klarifikasi, yaitu mengklarifikasi kembali suatu data hingga menjadi data spasial yang baru. Kemudian ada jaringan atau network, yaitu sebuah fungsionalitas dengan merujuk pada data-data spesial, titik-titik ataupun garis-garis sebagai jaringan yang tidak terpisahkan. Kemudian ada overlay, di mana menghasilkan layer data spesial baru, di mana layer tersebut adalah hasil kombinasi dan penggabungan dari minimal dua layer yang menjadi masukannya. Kemudian ada buffering, di mana buffering ini menghasilkan layer spesial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spesial yang menjadi masukannya. Kemudian ada analisis fungsi, ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berkaitan dengan data spesial yang terdapat di dalam ruangan 3 dimensi atau permukaan digital. Adapun arah pemanfaatan sistem informasi geografis meliputi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi, kondisi, tren, dan pola. Nah, untuk mengenai lokasi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin melihat kota A dan kota B atau jarak tempuh antara kota A dan kota B, kita dapat melihat menggunakan peta analog atau aplikasi atau Google Maps, di mana dia berisi sebuah peta di mana kita dapat melihat kebutuhan yang kita perlukan. Misalkan kita ingin melakukan perjalanan, sedangkan kita tidak tahu bagaimana jarak atau persiapan yang perlu kita lakukan sebelum pergi ke tempat tersebut, misalkan jarak antara kota A dan B, ketika kita menempuh menggunakan kendaraan roda 2 adalah 2 hari. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan. Sedangkan untuk menjawab tentang kondisi, di mana meliputi tentang kondisi jalan, apakah kondisi jalan di sana menggunakan aspal, kerikil atau tanah. Di sini untuk mengantisipasi bagaimana persiapan yang akan dilakukan ketika ingin melakukan perjalanan. Adapun tren, di mana kita dapat melihat tren keadaan di sana, di mana apa yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian ada pola untuk mencegah gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Kemudian siapa yang dapat menggunakan sistem informasi geografis? Nah, pengguna sistem informasi geografis itu meliputi pertanian, kemudian perhubungan, kemudian badan konservasi, kemudian Bapenda, BMKG, militer, kelautan, kemudian pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, dan masih banyak lainnya. Nah, itu semua dapat menggunakan sistem informasi geografis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi geografis itu adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, kemudian menganalisa, kemudian mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi
berbasis geografis. Nah, di dalam bahasa Inggris, sistem informasi disingkat dengan sebutan GIS, di mana GIS itu merupakan Geography Information System. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem informasi geografis. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan